Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun telah menyelesaikan kesengsaraan surgawi untuk pedang terbang kelas tertingginya, dan akan segera dimulainya kompetisi besar 10 divisi gerbang abadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sementara itu, di dojo berjasa, Tanyun dan Huang Fuyu, keduanya telah tinggal di dojo berjasa sejak akhir kesengsaraan surgawi pedang terbang lebih dari setahun yang lalu. Karena para murid yang berpartisipasi pada kompetisi besar 10 divisi dari gerbang abadi harus berada di alam pemurnian jiwa, keduanya tidak menerobos ke tingkat pertama alam jiwa ilahi, tetapi menghabiskan lebih dari 1 tahun di dojo berjasa tanpa melakukan apa-apa. Sejak Tanyun memperoleh ingatan tentang Hongmeng Supreme, dia tidak pernah beristirahat dengan baik. Jadi, dia beristirahat selama lebih dari setahun. Selain itu, setengah tahun yang lalu, lebih dari 2000 murid termasuk Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sui Ziyan, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi juga meninggalkan tempat berlatih. Mereka semua memasuki alam pemurnian jiwa tingkat sempurna dan menyentuh penghalang tingkat pertama alam jiwa ilahi. Pada saat ini, ada suara dari langit. Shen Subing dengan gaun emas terbang keluar dari atas gulungan ruang dan waktu. Alam jiwa ilahi tingkat 8, Tanyun memandang Shen Subing merasa kaget dan senang atas bakat Shen Subing. Shen Subing telah berkultivasi selama 175 tahun dalam gulungan. Dia mampu berpindah dari tahap pertama ke tahap ke-8 alam jiwa ilahi yang menunjukkan bahwa dia memiliki bakat dan pemahaman yang luar biasa. Karena jika ingin memasuki tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi yang normal, tidak dapat melakukannya dalam 2 atau 300 tahun. Tanyun dan murid lainnya segera membungkuk. Shen Subing tersenyum memandang Tanyun dan dia kembali normal setelah sentuhan rindu di matanya yang indah. Shen Subing menghilang begitu saja dan pada saat berikutnya dia berdiri di atas platform berjasa nomor 1. Segera setelah itu 40 pagoda ruang waktu dan 19 gulungan ruang waktu kembali normal setelah memancarkan fluktuasi spesial yang kuat. Jelas waktu pembukaan telah tiba. Seorang murid terbang keluar dari pagoda dan gulungan itu dan terbang turun di dojo berjasa, berhenti di belakang Tanyun. Di dalam gulungan, Shen Qingyu terbang ke bawah di depan Tanyun. Dia sekarang hanya tingkat ke-9 dari alam pemurnian jiwa. Jelas bakat dan pemahamannya sangat buruk. Pada saat ini, semua orang melihat ke langit, melihat Shen Zuzhen yang mengenakan pedang terbang keluar dari gulungan itu dan mendarat di depan Shen Qingyu. Tanyun menemukan bahwa tingkat kultivasi Shen Zuzhen telah memasuki alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Pada saat yang sama, Tanyun curiga bahwa Shen Zuzhen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih latihan yang dia berikan selama berkultivasi. Selain itu, Tanyun merasa sedikit terkejut bahwa Nanggong Ruksue sekarang berada di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Karena masalah mendalam antara Tanyun dan Nanggong Yukin, Tanyun tidak secara khusus memberikan latihan kepada Nanggong Ruksue. Pada saat ini, Shen Subing berdiri di langit, melihat ke bawah, dan matanya yang indah menunjukkan kegembiraan yang dalam. Dia menemukan bahwa di antara lebih dari 13.000 murid hari ini, lebih dari 3.900 telah memasuki alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Dan ada sebanyak 3.000 murid di alam pemurnian jiwa tingkat 9. Dan juga ada 4.000 murid di alam pemurnian jiwa tingkat 8. Dari 2.000 murid yang tersisa, alam terendah mereka berada di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Pada saat ini, Shen Subing menyaksikan kultivasi para murid yang melonjak. Dia merasa sangat lega. Shen Subing menatap para murid, ekspresinya tiba-tiba membeku. Besok kompetisi 10 divisi akan diadakan.
Menurut aturan kompetisi besar, masing-masing dari 10 murid dari 10 divisi gerbang abadi akan bertarung. Seharusnya diadakan kompetisi internal untuk memilih murid. Tapi karena itu akan memakan waktu, maka ketua ini akan memilihnya langsung. Shen Shubing lalu memerintahkan murid yang telah menyentuh penghalang alam jiwa ilahi keluar dari barisan. Segera lebih dari 2.300 murid termasuk Tan Yun, Huang Fuyu, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi keluar dari tim dengan rapi. Shen Shubing mengumumkan Tan Yun, Huang Fuyu, Mu Mengyi, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi, kalian berenam telah memperoleh kualifikasi untuk kompetisi 10 divisi. Tan Yun dan 6 orang lainnya bergegas ke platform tinggi berjasa. Shen Shubing lalu menunjuk 4 orang yang lainnya termasuk Nanggong Ruksue dan Fang Qinghan. Keempat orang itu juga menuju platform berjasa nomor 1. Melihat 10 orang di atas panggung, lebih dari 3.800 murid kebanyakan menunjukkan jejak kesedihan di mata mereka. Shen Shubing melihat pemandangan ini di matanya dan berkata dengan lembut, "Para murid yang belum dipilih tidak boleh berkecil hati, bukan karena kamu tidak baik. Kecuali 10 orang ini, semua orang akan pergi dulu. Ingatlah, datang ke sini untuk berkumpul besok." Setelah mendengar ini, para murid menginjak pedang terbang dan pergi dengan rapi. Shen Shubing segera menuju ke platform berjasa nomor 1, memindai 10 orang dan berkata, "Aku percaya pada kekuatan Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Mengyi. Adapun kalian bertujuh, Ruksue dan Luo Fan, ketua ini telah memerintahkan kalian untuk melakukan yang terbaik melawan 9 divisi lainnya." Shen Shubing berkata menatap Tan Yun, "Jangan lupa, kamu berkata kepada Master Sekte bahwa divisi berjasa akan memenangkan hadiah pertama. Aku menantikan penampilanmu." Tan Yun membungkuk dan berkata, "Ketua, yakinlah, murid ini pasti akan mendapatkan peringkat pertama." Setelah itu, Tan Yun menyapu platform tinggi dan memandang Sui Jian dan Zhong Wuxiao yang tampak ragu-ragu. Lalu dia berbisik, "Saat ini banyak orang di 5 jiwa dan divisi senjata gerbang abadi ingin membunuhku. Ini sangat berbahaya. Jadi, Jian tidak akan kembali ke 5 jiwa dan Xiao juga tidak bisa kembali ke divisi senjata." "Kakak ipar, kamu sangat baik. Aku akan menurutimu." Sui Jian tersenyum terbuka. "Aku juga akan mengikutimu," ucap Zhong Wuxiao melangkah maju dan segera memeluk Tan Yun. Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang Zhong Wuxiao dan berkata dengan lembut, "Baiklah, besok kamu dan Sui Jian akan berpakaian seperti pria dan mengenakan seragam murid laki-lakiku. Ikuti kami untuk melihat kompetisi besar." Di malam hari, terang bulan seperti roda dan sinar bulan seperti air. Selain itu, kepala 9 divisi gerbang abadi lainnya memilih 10 murid dari divisinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar gerbang abadi. Sementara itu, di aula berjasa, Tan Yun, Mu Mengyi, Huang Fuyu, Nanggong Ruksue, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, He Wangyan, 10 orang ini berdiri dengan hormat di depan Shen Shubing. Shen Shubing memandang ke 10 orang itu dan berkata, "Sekarang ketua ini akan memberitahu kalian tentang pentingnya kompetisi 10 divisi. Pertama, kalian harus tahu bahwa Master Sekte saat ini dan sebelumnya memiliki niat untuk menyatukan 9 divisi. Tetapi karena 9 divisi dilindungi oleh barang antik tua, Master Sekte sebelumnya belum dapat menyatukan 9 divisi. Tapi kali ini, divisi berjasa kita adalah bawahan langsung dari Master Sekte saat ini. Oleh karena itu, setelah dimulainya kompetisi besar 10 divisi besok, kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mempermalukan Master Sekte. Pada saat yang sama, hanya jika salah satu dari kalian memenangkan posisi teratas dalam daftar abadi,
Divisi berjasa akan dikagumi oleh semua orang. Saat itu, reputasi kita akan sangat meningkat. Sehingga kita tidak perlu takut ketika murid dari gerbang luar dipromosikan ke gerbang dalam, mereka tidak akan memilih untuk bergabung dengan divisi berjasa. Yang kedua, 3 murid yang menjadi murid teratas, kedua dan ketiga dari daftar abadi akan mewakili sekte Huangfu ke Istana Jiwa, bersaing dengan ketiga murid yang kuat dari Istana Jiwa dan juga sekte abadi untuk mendapatkan tempat memasuki medan perang para dewa. Jika sekte Huangfu memenangkan hadiah pertama, sekte kita bisa mendapatkan 5.000 kuota memasuki medan perang para dewa. Jika menjadi yang kedua, kita akan memiliki 3.000 tempat. Sementara jika kita berada di peringkat ketiga, kita hanya akan dapat 2.000 kuota. Oleh karena itu, kali ini kompetisi 10 divisi gerbang abadi sangat penting. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan keningnya dan berkata, "Kepala, tolong maafkan murid untuk mengatakan bahwa jika murid dari sekte Huangfu akan berpartisipasi dalam uji coba di medan perang para dewa di masa depan, saat itu murid dari sekte abadi dan Istana Jiwa pasti akan membunuh murid sekte Huangfu. Serta kekuatan keseluruhan dari murid sekte kita lebih lemah daripada mereka. Pada saat itu, kemungkinan murid sekte kita akan banyak menjadi korban. Apa tujuan mengikuti uji coba itu?" Shen Shuping seperti memikirkan sesuatu, lalu dia berkata, "Karena ada 3 harta dewa di medan perang para dewa." Mendengar itu, Tan Yun dan yang lainnya tiba-tiba tersadar. Mata Shen Shuping semakin serius. Ketiganya adalah menara dewa iblis, pohon kehidupan, dan sumur warisan kuno. Dikatakan bahwa ketiganya ditinggalkan setelah kematian dewa musuh yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi. Ada desas-desus bahwa siapapun yang dapat memperoleh pohon kehidupan dan mengumpulkan cairan kehidupan yang dibiakkan dari pohon dapat memiliki efek permajaan, umur panjang, dan meningkatkan kekuatan. Jika kamu bisa mendapatkan menara iblis, kamu bisa menekan iblis, dan kamu juga bisa menekan orang yang lebih kuat. Mengenai warisan sumur kuno, menurut prasasti batu kuno, setiap pembudidaya alam pemurnian jiwa yang ingin memasuki sumur kuno dan mendapat warisannya harus disetujui oleh sumur kuno itu. Mendengar hal ini, Tan Yun mengerutkan kening. Dia secara alami tidak asing dengan pohon kehidupan. Jika seorang kultivator fana dapat meminum setetes cairan kehidupan, dia dapat meningkatkan masa hidupnya selama ribuan tahun, peremajaan, dan umur panjang. Adapun menara dewa iblis, Tan Yun tidak begitu mengetahuinya. Namun, Tan Yun mencium sesuatu yang luar biasa tentang mewarisi sumur kuno. Dia tahu bahwa tujuan sebenarnya dari dewa-dewa musuh yang datang ke benua Huang. Dia tahu bahwa tujuan sebenarnya dari dewa-dewa musuh yang datang ke benua hukuman surgawi adalah untuk menggunakan kehidupan terakhirnya sebagai kedok untuk menghancurkan benua hukuman surgawi. Jelas, para dewa musuh pada saat itu tahu bahwa mereka belum mencapai kehidupan terakhir dari reinkarnasi. Dewa musuh yang kejam ini memimpin bawahan mereka ke dalam perangkap. Mereka tidak ragu untuk membantai para kultivator di benua hukuman surgawi. Dengan kepunahan umat manusia seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan sumur warisan kuno sebelum mereka mati untuk memberi manfaat bagi manusia yang ditakdirkan? Beberapa orang mungkin mempercayainya, tetapi Tan Yun tidak akan pernah mempercayainya. Tan Yun selalu merasa ada konspirasi di balik semua itu. Bagaimanapun, Tan Yun harus pergi ke medan perang para dewa. Pertama, untuk melihat Dewa Manhuang yang mati, untuk melindungi dirinya. Kedua, mengetahui apa tujuan dari dewa musuh sialan ini meninggalkan ketiga warisan itu. Pada saat ini, Shen Shuping melirik Tan Yun dan berkata, "Dan juga dikatakan bahwa di medan perang para dewa,
Api dengan atribut es dan atribut api sering muncul di medan perang para dewa. Jika ada di antara kalian yang membutuhkan api, kalian bisa memasuki medan perang para dewa dan mencarinya sendiri. Setelah mendengarkan, Tan Yun semakin yakin untuk pergi. Shen Shubing lalu berkata, "Istirahatlah malam ini dan pergi keluar untuk kompetisi besok." Murid-murid berbalik dan berjalan keluar dari aula berjasa lalu pergi. Shen Shubing memandang punggung Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Shen Shubing mengendarai perahu roh sepanjang 1000 kaki, membawa Shen Shuzhen, Shen Qingyu, dan lebih dari 13.000 murid terbang keluar dari alam rahasia berjasa, menuju ke gerbang gunung jiwa suci gerbang abadi. 3 jam kemudian, Shen Shubing yang mengendalikan perahu roh melayang di atas gerbang gunung jiwa suci. Saat ini, pintu alam rahasia di atas gerbang gunung jiwa suci telah dibuka. Di depan pintu alam rahasia, ada tetua kedua divisi jiwa suci gerbang abadi, Deng Wanquan. Deng Wanquan memandangi perahu roh. Dia melihat 2 Shen Shubing. Alisnya bergetar dan hatinya dipenuhi dengan keraguan. Lalu Deng Wanquan berkata, "Divisi berjasa benar-benar tidak mudah. 6 tahun yang lalu, Anda adalah tingkat pertama dari alam jiwa ilahi. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda sekarang berada di tingkat 8 dari alam jiwa ilahi." Shen Shubing tersenyum setelah mengendarai perahu roh ke alam rahasia jiwa suci. Deng Wanquan berkata dengan mata yang muram, "Apa yang kamu banggakan? Kali ini, divisi berjasamu akan dikalahkan, terutama Tan Yun yang pernah membunuh begitu banyak murid dari jiwa suci gerbang dalam selama kompetisi besar 9 divisi gerbang dalam. Dan kompetisi besar gerbang abadi hari ini akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dimakamkan." Sementara itu di dojo jiwa suci yang berada ratusan mil jauhnya, ada 10 platform tinggi jiwa suci di dojo. Di belakang 10 platform tinggi ada monumen raksasa setinggi 300 kaki. Itu adalah daftar abadi. Dalam setengah jam berikutnya, kepala dari 10 divisi memimpin para tetua dan murid dari 10 divisi secara berurutan turun ke dojo jiwa suci. Pada saat ini, mata semua orang menatap Shen Shubing dan Shen Shuzhen. Setelah beberapa saat ragu, sebagian murid dari 9 divisi melihat Shen Shubing dan orang lain di divisi berjasa. Mata mereka menjadi sangat tidak baik. Tan Yun di belakang Shen Shubing merasakan gelombang niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, Dante Swansong menukik turun dari lautan awan dan terbang ke kursi di atas puncak pavilion. Shen Shubing dan 9 kepala gerbang abadi lainnya sujud bersama, dan lebih dari 2 juta murid berlutut satu demi satu. Dante Swansong segera melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk bangun dan kemudian berkata, "Pemimpin dan tetua yang terhormat, duduklah." 10 pemimpin termasuk Shen Shubing dan Tang Xingying serta lebih dari 210 tetua termasuk Shen Shuzhen semuanya terbang ke udara dan mendarat di kursi. Hanya Shen Qingyu yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-9 yang melompat. Kecuali 2 tetua Shen Shuzhen dan Shen Qingyu di divisi berjasa, setidaknya ada selusin tetua di setiap divisi. Selain Tang Xingying, 8 kepala divisi lainnya dan banyak tetua memandang Shen Shubing, Shen Shuzhen, serta Shen Qingyu dengan jijik di mata mereka. Dalam pandangan mereka, meskipun divisi berjasa adalah divisi ke-10, pemimpin atau muridnya kekuatannya pasti sangat lemah. Saat ini, Dante Swansong menatap Shen Shuzhen dan tersenyum. "Kepala berjasa, siapa ini?" Shen Shubing bangkit dan membungkuk ke arah Dante Swansong. "Master Sekte, dia adalah Shen Shuzhen. Dia saudara perempuan dari bawahan dan sekarang dia adalah penatua tertinggi dari divisi berjasa."
Dante Swansong menatap saudari Shen Shubing dengan tatapan penuh kasih sayang di matanya. Dia dan Shen Tianqi sedekat saudara. Sekarang, kedua saudara perempuan itu akan dianggap Dante Swansong seperti anaknya sendiri. Lalu Shen Shubing dan Shen Shuzhen duduk. Dante Swansong segera melirik kepala jiwa suci dan berkata, "Semuanya, mari kita mulai." Setelah kepala jiwa suci berdiri dan menerima perintah, suara tua menyebar ke telinga semua orang. Hari ini adalah hari kompetisi besar 10 murid divisi gerbang abadi. Adapun pentingnya kompetisi ini, saya pikir para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sudah mengetahuinya dengan baik. Dan ketua ini tidak akan menjelaskan lagi. Sekarang, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 divisi pergi ke platform tinggi jiwa suci nomor 1. Segera setelah suara itu jatuh, total 100 murid di 10 divisi menyapu platform tinggi jiwa suci nomor 1. Saat ini, 10 murid dari 5 jiwa, jiwa binatang, pil, senjata, dan jiwa suci masing-masing menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang tidak terselubung di mata mereka. Adapun divisi angin dan guntur, jiwa kuno, jimat, dan formasi, 40 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi ini tidak berniat membunuh Tan Yun, tetapi memiliki penghinaan di mata mereka. Kemudian kepala jiwa suci memandang 100 murid dan berkata dengan keras, "Meskipun kematian atau cedera bisa terjadi, kepala ini masih berharap bahwa setiap murid akan menganggap keharmonisan sebagai hal yang penting. Menyerahlah kalau tidak mampu. Tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun karena kehilangan nyawa." Sekarang kepala ini mengumumkan hadiah. Jika dia bisa menjadi yang teratas dari daftar abadi, Master Sekte akan menganugerahkan pedang terbang senjata kelas tertinggi, dan yang kedua akan diberikan pedang terbang dengan senjata kelas atas, serta yang ketiga akan mendapat senjata kelas menengah. Mendengar itu, kecuali Tan Yun yang agak acuh tak acuh, 99 murid lainnya sangat bersemangat. Kepala jiwa suci lalu mengumumkan, peringkat terakhir para murid dari masing-masing 10 divisi akan menentukan kuota setiap divisi untuk berpartisipasi dalam uji coba di makam para dewa. Setelah itu, kepala jiwa suci memberi contoh untuk aturan pertandingan grup sambil melirik Shen Shubing. Misalnya divisi jiwa suci, saat ini ke-6 murid bertemu dengan 4 murid dari divisi berjasa. Jika hanya satu orang yang bisa mengalahkan 4 murid dari divisi berjasa, itu adalah kemenangan tim. 5 murid lainnya juga akan maju ke pertandingan berikutnya. Pada saat ini, semua orang mengetahui bahwa kepala jiwa suci dengan sengaja menghina divisi berjasa di depan umum. Hahaha, contoh kepala jiwa suci sangat tepat. Pada saat ini, kepala 5 jiwa mencibir. Kepala jiwa binatang juga tertawa. Kecuali Tan Xingying dan Chen Shuyu, kepala divisi dan tetua lainnya semua tertawa dan memandang Shen Shubing dengan jijik. Tidak peduli seberapa baik hati Shen Shubing, pada saat ini dia tidak bisa menahan amarahnya. Ketika dia hendak berbicara, Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dan kalimat berikutnya mengejutkan semua penatua, diaken, dan 2 juta murid yang ada di situ. Tan Yun mengangkat kepalanya, menatap dingin ke arah para pemimpin dan tetua yang mengejek Shen Shubing serta divisi berjasanya, dan berkata dengan sombong, "Apakah itu lucu? Tidak apa-apa, bagaimanapun, divisi berjasa tidak hanya akan menjadi yang pertama dalam grup, tetapi juga akan mengambil 3 teratas dalam daftar abadi. Karena kamu berbicara tentang divisi berjasaku dengan sangat buruk, maka aku akan menghadapi 9 divisi kalian. Dengan cara ini,
biarkan kamu kehilangan kekalahan yang mengerikan dan jangan buang waktu untuk 10 murid dari divisi berjasaku. Ketika Tan Yun berbicara, 9 murid divisi berjasa lainnya serempak berkata bahwa keputusan Tan Yun adalah keputusan mereka. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba lebih dari 2 juta murid di dojo jiwa suci benar-benar meledak. Mereka berpikir bahwa divisi berjasa yang baru berdiri benar-benar sombong karena berani menantang 9 divisi sekaligus. Ejekan para murid dari setiap divisi sampai ke telinga Shen Shuzhen dan Shen Qingyu. Meskipun mereka tahu bahwa Tan Yun memberikan latihan yang kuat kepada para murid divisi berjasa, tetapi menantang 9 divisi sekaligus, mereka tidak optimis akan menang. Hal sebaliknya terjadi pada Shen Shubing. Dia yang sudah mengetahui Tan Yun adalah gurunya, dia sangat optimis dengan keputusan Tan Yun ini. Kakak, Qingyu, jangan khawatir. Aku yakin Tan Yun bukanlah orang yang gegabah, ucap Shen Shubing tersenyum. Hahaha, hati kepala berjasa memang sangat besar. Kepala divisi jiwa binatang mencibir dengan jelas. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk menantang 9 divisi kita? Ketua ini menasihatimu, jangan biarkan Tan Yun dan yang lainnya mempermalukanmu. Hanya Tan Yun dan 9 orang lainnya. 10 murid dari jiwa binatangku dengan santai, 1 orang akan menghancurkan mereka semua. Kepala divisi 5 jiwa dan kepala divisi jiwa suci juga dengan terang-terangan merendahkan divisi berjasa. Tiba-tiba Dante Swansong berdiri dari tempat duduknya. Nadanya sangat berwibawa. Semuanya diam. Dante Swansong memandang ke bawah pada kelompok Tan Yun dan berkata dengan sedikit perenungan. Sejak berdirinya sekte, ada 2 cara pada kompetisi besar gerbang abadi. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan sebelumnya, melalui 4 tahap untuk memperebutkan 3 besar di daftar abadi. Yang kedua adalah seperti yang dikatakan Tan Yun, menantang semua murid divisi lainnya. Meskipun ada cara kedua, sejak berdirinya sekte tidak ada murid yang pernah melakukan itu. Divisi berjasa hari ini cukup berani untuk mengatakan itu. Master sekte ini tidak meminta Anda untuk menyemangati mereka, tapi setidaknya keberanian seperti ini tidak seharusnya direndahkan. Mendengar ini, ketua dan murid yang baru saja mengejek Tan Yun menundukkan kepalanya. Dante Swansong lalu berkata lagi, jika Tan Yun dan yang lainnya benar-benar tidak hanya menantang murid 9 divisi kalian, tetapi juga bisa menang, pernahkah kalian memikirkannya? Di mana wajah kalian akan diletakkan saat itu? Para murid tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka tidak berpikir demikian di dalam hati mereka. Mereka yakin Tan Yun dan yang lainnya tidak akan bisa mengalahkan murid 9 divisi. Lalu kepala jiwa suci, kepala jiwa binatang, dan kepala 5 jiwa berkata dengan hormat, pelajaran dari Master Sekte adalah bahwa bawahan tidak menganggap mereka dengan baik. Dante Swansong mengabaikan ketiganya. Dia menatap Tan Yun. Master Sekte ini menantikan penampilanmu. Begitu suara itu turun, bibir Dante Swansong menggeliat dan suara kekhawatiran terdengar di telinga Huang Fuyu. Putriku, aku yakin bahwa Tan Yun bisa melakukan sesuatu, tetapi aku tetap khawatir padamu. Jangan paksakan diri, dan jika tidak mampu, maka menyerahlah. Kamu adalah satu-satunya anakku. Mendengar ini, Huang Fuyu memutar matanya dan berdiri diam di samping Tan Yun. Dante Swansong lalu memandang Tan Yun dan sebuah suara jatuh ke telinga Tan Yun. Tan Yun, apakah Huang Fuyu benar-benar mampu mengalahkan murid jenius lainnya? Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Jika demikian, kamu mengangguk,
tapi jika tidak, gelengkan kepalamu. Segera dalam tatapan ragu Dante Swansong, setelah melihat Tan Yun mengangguk, hatinya penuh dengan rasa ingin tahu. Putriku, apakah kamu benar-benar menjadi sangat kuat? Dante Swansong memandang ke samping ke arah kepala jiwa suci dan berkata dengan ringan, "Ayo kita mulai." Setelah menerima pesan itu, kepala jiwa suci segera mengumumkan, "Selanjutnya, masing-masing dari murid 9 divisi akan menarik undian untuk menentukan urutan duel dengan 10 anggota divisi berjasa." Kepala jiwa suci segera melambaikan tangan kanannya, dan langit di atas platform tinggi jiwa suci nomor 1 muncul 9 bola cahaya spiritual. Di antara semua murid di 5 jiwa, Zolun menduduki peringkat pertama dalam hal kekuatan. Orang ini memiliki 5 atribut: emas, kayu, air, api, dan bumi. Lalu orang pertama di divisi angin dan guntur adalah Huang Ze dengan atribut ganda angin dan guntur. Orang pertama di divisi jiwa kuno adalah Kong Cheng. Divisi jiwa binatang adalah Zhu Rolin. Serta divisi jiwa suci adalah Zhao Guayun. Lalu orang pertama di divisi pil adalah Su Yulong. Orang pertama di divisi jimat adalah Heersen. Dan orang pertama dalam formasi adalah Wu Foxin. Dan orang pertama divisi senjata adalah Tang Wenzu. Pada saat ini, pada jari-jari mereka keluar seberkas kekuatan spiritual yang ditembakkan ke 9 bola cahaya kekuatan spiritual yang tergantung di udara. Segera bola cahaya berubah menjadi 1 hingga 9 angka. Menurut angka, pertempuran berikutnya melawan divisi berjasa adalah yang pertama divisi pil, lalu divisi senjata, divisi 5 jiwa, divisi jiwa kuno, divisi jimat, divisi angin dan guntur, divisi jiwa binatang, divisi formasi, dan divisi suci menjadi yang terakhir. Setelah itu, selain 10 murid yang dipimpin oleh Su Yulong, 80 murid dari 8 divisi tetap berada di platform tinggi jiwa suci. 80 murid dari 8 divisi ini iri dan tidak mau didahului oleh divisi pil. Mereka sangat takut Tan Yun dan yang lainnya akan dikalahkan oleh divisi pil. Di sisi lain, 10 murid divisi pil kecuali Su Yulong yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan dan Zhang Shaohua yang menempati peringkat kedua sangat bersemangat saat melihat Tan Yun dan yang lainnya. Tetapi 8 orang yang lain memikirkan kemampuan Tan Yun untuk melopati tantangan. Mereka agak khawatir. Su Yulong melirik ke arah Tan Yun, menunjukkan 1 jari dan berkata dengan keras, "Tan Yun, Mu Mengyi, Luo Fan, Nanggong Ruxue, Yang Chong, Liu Yiyi, aku tidak akan memberimu kesempatan. Kalian para pengkhianat harus membayar harga yang menyakitkan." Setelah itu, Su Yulong memimpin 9 murid divisi pil menginjak pedang terbang dan menuju ke platform tinggi jiwa suci nomor 3. Di seberang platform jiwa suci nomor 2, dia memandang Tan Yun dan yang lainnya dengan wajah yang penuh dengan niat membunuh. Menghadapi ancaman Su Yulong, Tan Yun tidak merespon. Sebaliknya, dia melihat kembali ke murid yang lainnya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak peduli siapa yang datang lebih dulu, jangan biarkan mereka tetap hidup." Huang Fuyu dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, kepala jiwa suci memandang 10 orang Tan Yun dengan jijik dan berkata, "Ketua ini masih mengatakan bahwa pedang tidak memiliki mata, hidup dan mati dalam damai, dan sekarang ketua mengumumkan bahwa divisi berjasa akan melawan divisi pil. Kompetisi besar secara resmi dimulai." Setelah itu, dojo jiwa suci menjadi sunyi. Ada lebih dari 1 juta murid ingin melihat bagaimana Tan Yun dan yang lainnya dibantai. Divisi jimat, formasi, jiwa kuno, angin dan guntur, dan lebih dari 800.000 murid. Kebanyakan dari mereka sangat ingin kematian murid divisi berjasa. Mereka marah karena Tan Yun berani menantang 9 divisi sekaligus.
Tentu saja di antara murid 9 divisi ini, Huang Futing Feng, Kesing Yi, Jun Luren, Bai Long Tian, Xiao King Kuan, Jun Buping, Sangwan Bimbing, dan Gong Sun Roxi yang merupakan teman dekat Tan Yun dan Mu Mengyi, memandang Tan Yun dan yang lainnya, ekspresinya sangat khawatir. Pada saat ini, hanya lebih dari 13.000 murid di divisi berjasa yang sangat bersemangat. Mereka sangat yakin bahwa kakak senior Tan, kakak senior Mu, dan kakak senior Huang Fu pasti akan memenangkan kemenangan besar dan menunjukkan kekuatan divisi berjasa. Divisi berjasa pasti akan mengejutkan sekte Huang Fu dan menjadi divisi paling kuat dari 10 divisi gerbang abadi. Saat ini, di platform tinggi jiwa suci nomor 3, seorang murid pil kekar menukik di platform tinggi jiwa suci nomor 2 dengan momentum yang mengesankan, membalikkan tangannya dan pisau harta karun berkualitas tinggi berwarna merah ditembakkan. Saat itu, gelombang udara panas meresap dari pisau menutupi seluruh platform jiwa suci nomor 2, membuat kehampaan melonjak seperti gelombang. Jelas itu adalah senjata harta karun terbaik dengan atribut api. Orang ini memegang pisau besar dan menunjuk ke arah Tan Yun dengan ganas. Lalu dia berkata, "Siapa yang akan datang ke sini dulu untuk mati?" Begitu kata-kata ini keluar, 200.000 murid divisi pil di antara hadirin memandang Cao Yang dengan kagum dan berkata, "Senior Cao adalah yang terkuat ke-10 di divisi pil kita. Seni pedang api mendalam yang dia kembangkan adalah keterampilan yang memiliki atribut api di alam pemurnian jiwa." Ya, benar. Kakak senior Cao telah mengolah seni pisau api yang mendalam ke tingkat ke-12. Kekuatan pisaunya sangat kuat, api yang dalam, kekuatannya juga sangat kuat. Mendengar itu, di platform tinggi jiwa suci nomor 1, Luo Fan yang memiliki atribut emas, kayu, air, dan api berkata pada teman-temannya, "Karena dia juga beratribut api, aku yang akan menghadapinya. Biarkan semua orang melihat bahwa metode rahasia abadi api dari divisi berjasalah yang paling kuat." Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Pergilah, saudara Luo. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya." Cao Yang memandang Luo Fan dengan tatapan garang. "Kamu terlalu bertele-tele. Datanglah dan mati di sini." Luo Fan segera memegang pedang di tangan kanannya dan muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2. Segera semburan api merah menyembur keluar dari tubuhnya. Api merah itu seperti ular piton berputar di sekelilingnya dengan cepat berubah menjadi api orange, lalu berubah menjadi kuning dan akhirnya berubah menjadi api hijau. Metode rahasia abadi api adalah teknik yang dapat dikembangkan untuk menjadi abadi. Metode rahasia ini dibagi menjadi 3 bagian, setiap bagian dibagi menjadi 9 putaran. Nyala api pertama berwarna merah, nyala api kedua berwarna orange, dan yang ketiga berwarna kuning, yang keempat berwarna hijau, yang kelima berwarna biru muda, dan yang keenam berwarna biru, serta yang ketujuh berwarna ungu, dan kedelapan berwarna perak, lalu yang terakhir yang kesembilan berwarna emas. Sekarang Luo Fan telah mengolah bagian atas hingga putaran kelima, dan pada saat ini dia yakin dapat membunuh Cao Yang dengan 4 putaran. Saat Luo Fan melakukan 4 putaran, auranya naik dan semburan aura panas keluar dari tubuhnya. Serangga kecil, sambil meraung, Cao Yang mengayunkan tangan kanannya, melompat setinggi 500 kaki, dan memegang pedang besar atribut api terbaik, lalu menebas ke arah Luo Fan. Tiba-tiba cahaya pedang api misterius sepanjang 200 meter muncul entah dari mana. Di antara cahaya pedang besar, ribuan cahaya pedang api misterius sepanjang 30 meter dipisahkan menutupi seluruh panggung. "Mati kau!" teriak Cao Yang. Lalu cahaya pedang api setinggi 200 meter persegi memimpin ribuan cahaya pedang api setinggi 30 meter persegi dengan serangkaian celah ruang dan ingin menyelesaikan sepenuhnya.
Menghadapi serangan yang mencengangkan, Luovan tampak tenang. Api hijau yang melingkar langsung mengalir ke pedang terbang atribut api di tangan kanannya. Luovan tidak bergerak. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan melambaikannya ke arah langit. Adegan yang mengejutkan muncul. Saat cahaya pedang api hijau sepanjang 100 kaki melonjak ke langit, ruang di atas platform jiwa suci nomor 2 penuh dengan retakan yang mengejutkan. Cahaya pedang api hitam Chaoyang yang menggelegar dan 30.000 meter persegi runtuh. Dengan suara keras, cahaya pedang api hijau memborbardir cahaya pedang 300 sang. Tidak mungkin, tidak! Dalam teriakan putus asa Chaoyang, cahaya pedang api hijau langsung mengalahkan cahaya pedang api misterius dan menelan Chaoyang. Segera, seluruh tubuh Chaoyang meledak dan berubah menjadi darah dan daging berceceran di seluruh langit, berserakan di platform tinggi dan terlihat sangat menyilaukan. Dari awal hingga akhir, Luovan hanya diam di platform tinggi. Tubuhnya tidak bergerak dan hanya bergetar hebat saat ini. Dia tidak menyangka bahwa metode rahasia abadi api sangat kuat, cukup kuat untuk membunuh Chaoyang dengan satu pukulan. Sebelumnya, lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika Luovan masih menjadi murid divisi pil gerbang abadi, Chaoyang adalah keberadaan yang dia kagumi. Namun, sekarang dia membunuhnya dengan sangat mudah, seolah-olah dia sedang bermimpi. Ketika Luovan sedang memikirkan hal itu, divisi berjasa dari Shen Shuping, Shen Shuzhen hingga semua murid memandang Luovan dan sangat terkejut. Mungkinkah ini teknik dari Tan Yun, teknik atribut api dari divisi berjasa? Pada saat ini Dante Swansong di pavilion dipenuhi dengan kegembiraan di matanya. Dia tampaknya melihat bahwa setelah dia menyatukan 10 divisi di masa depan, dia akan membiarkan semua murid atribut api mempraktekkan teknik ini. Dia juga menantikan kejutan apa yang akan diberikan oleh 9 orang lainnya di divisi berjasa untuk dirinya, terutama putrinya Dante Xian'er. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebelumnya saya minta maaf ya guys, 2 hari ini tidak upload. Kemarin sedang tidak enak badan dan juga nggak bisa ngabarin di tab komunitas. Maaf ya guys sebelumnya.